Hai, selamat datang di channel Hits Video, channel yang membahas alur cerita film seru dan terbaik. Di video kali ini saya akan melanjutkan film Expendable yang berjudul The Expendable 2 yang dirilis pada tahun 2012. Saya saranin buat kalian untuk menonton alur cerita film pertamanya terlebih dahulu biar paham. Jadi di film keduanya ini mengisahkan Bernie Ross and the team yang disewa untuk mengamankan sebuah peta peninggalan Soviet berisi plutonium. Akan tetapi peta tersebut diambil alih oleh kriminal dunia kelas paus yang memiliki niat jahat. Di mana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka di wilayah Nepal, di mana sekelompok pemberontak menculik seorang miliarder Cina dan berhasil menangkap seorang tentara bayaran yang sebelumnya mencoba menyelamatkan miliarder tersebut. Masih belum jelas siapa tentara bayaran itu karena seluruh wajahnya ditutup oleh kantong cecek. Tidak lama kemudian datanglah pasukan elit The Expendable yang disewa untuk membebaskan miliarder Cina. Pasukan Expendable itu sendiri terdiri dari tentara terbaik dunia, yaitu Bernie Ross, si pemimpin, Lee Christmas, ahli pisau, Yin Yang, ahli bela diri, Gunnar Jensen, ahli penembak, Hell Caesar, si penghancur, dan terakhir, si Thor. Mereka kemudian mulai membasmi para tentara sambil tertawa seolah-olah musuh yang mereka hadapi hanyalah musuh ecek-ecek. Ketika tim berpencar, Lee dan Bernie dihadapkan dengan salah satu helikopter yang tanpa henti menembaki mereka. Bernie yang sering makan kemangi kemudian mengeluarkan ide cemerlangnya, yaitu menyalakan sepeda motor lalu menabrakkannya ke helikopter yang membuat heli tersebut jatuh dan meledak. Bernie and the team akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam gedung dan membunuh pemimpin pemberontak. Saat kantong cecek itu dibuka, ternyata tentara bayaran yang disandra adalah Franz Mauser yang merupakan teman lama Bernie. Sebelum membawa si miliarder pergi, Mauser meminjam senjata besar milik Caesar dan memberitahu Bernie kalau dirinya akan pergi ke arah barat karena akan dijemput oleh timnya sendiri. Bernie and the team kemudian segera membawa miliarder Cina pergi sambil dikejar-kejar oleh tentara musuh. Sayangnya, saat melewati hutan menggunakan perosotan tali, Bernie dan Lee terjatuh dan berakhir dikepung oleh para tentara. Namun, sebelum keduanya ditangkap, para tentara itu ditembak oleh seorang sniper bernama Billy, yang ternyata anggota baru di Expendables. Sementara itu, Gunnar, Caesar, Yin, dan Thor melanjutkan pelarian mereka dengan menggunakan skateboard. Di tengah kejar-kejarannya, Lee dan Bernie datang menggunakan pesawat Expendables dan langsung menembaki para musuh yang mengejar mereka. Meski Billy merewangi Gunnar dari jarak jauh, namun jumlah musuh tidak kunjung habis karena mereka terus berdatangan dari segala arah. Gunnar dan lainnya akhirnya berhasil masuk ke dalam pesawat, akan tetapi mereka dihadapkan dengan sebuah jembatan yang berisi puluhan tentara musuh. Untungnya, Bernie dan Lee berhasil menembak jembatan tersebut, sehingga pesawat yang mereka tumpangi bisa melintas tanpa adanya kendala. Namun, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan dinding bendungan yang membuat Lee berpikir kalau hari ini Expendables akan berakhir.
Akan tetapi, untungnya Bernie segera menggunakan teknik keplak-keplak kopling dan berhasil melewati bendungan tersebut dengan sangat mulus. 20 miles out of place here. Sesampainya di wilayah udara Cina, Yin Yang kemudian mengambil tugas untuk mengantarkan miliarder tersebut kepada penyewa. Tugas ini juga menjadi tugas terakhir Yin Yang karena ia akan membuat kehidupan baru atau mungkin pensiun untuk selamanya. Maybe soon, maybe never. Maybe try a new life. Yeah. See you later, alligator. Setelah Yin Yang dan miliarder terjun payung, Bernie and the Team kembali ke markas yang terletak di Amerika Serikat. Florida. Seperti biasa, setelah menyelesaikan pekerjaan, para tim membuat perayaan kecil-kecilan dengan meminum sekuteng di sebuah bar. Einstein's theory of special relativity. Believe it or Mas Billy kemudian mengajak Bernie berbicara, di mana di situ Billy bercerita bahwa dirinya akan menjalankan tugas sekali lagi bersama Bernie dan meminta cuti beberapa bulan untuk melamar pacarnya yang merupakan warga negara Prancis. Mengetahui Billy belum pernah mencicipi nutrisi, Bernie pun mengiyakan permintaan Billy. I don't want you to think that I'm deserving. Why don't you freshen up that beard? Bernie lalu pergi ke garasi pesawatnya untuk menenangkan diri. Namun belum sempat melamun, Bernie dikejutkan dengan kemunculan tuan gereja yang menagih hutang kepada Bernie. Seperti yang kita tidak ketahui bahwa di film pertama, Bernie mendapat misi dari tuan gereja untuk menggulingkan diktator Gaza dengan imbalan uang 5 juta dolar. Akan tetapi, Bernie membatalkan perjanjian tuan gereja di tengah misinya. Dan yang menjadi permasalahannya yaitu Bernie mengambil uang tersebut dan malah menghabisi Garza serta agen CIA bernama James Monroe. Untuk melunasi hutangnya, tuan gereja pun memberikan sebuah misi kepada Bernie, di mana misi itu mengambil sebuah perangkat di dalam pesawat yang baru saja jatuh di pegunungan Gaza, Albania, karena ditembak oleh kelompok tak dikenal. Dalam misi kali ini, tuan gereja akan masukkan salah satu agensinya untuk ikut bersama Bernie dan meminta Bernie untuk menemuinya malam ini di bawah jembatan. Be there at 7. Setelah setuju, Bernie pun pergi ke bawah jembatan dan bertemu dengan agensi tuan gereja yang ternyata seorang woman bernama Maggie. Alasan Maggie harus ikut yaitu karena Maggie satu-satunya agen yang mampu membuka perangkat tersebut, yang mana kode akses perangkat itu akan berubah setiap 120 detik. Bernie lalu menginfokan kepada Maggie kalau timnya akan berangkat nanti besok jam 7 pagi. It's a mistake you coming along. Singkat cerita, keesokan harinya, Expendable dan Maggie melakukan penerbangan ke pegunungan Albania. Dalam perjalanan, Billy bercerita kepada Maggie tentang bagaimana dirinya menjadi seorang sniper yang pernah berperang di sebuah lembah. Peperangan itu merenggut nyawa banyak teman Billy, dan ketika Billy berhasil selamat, ia mendapatkan perilaku menyakitkan dari komandannya, di mana komandan tersebut membunuh anjing kesayangan Billy. Dan dari situlah, Billy memutuskan keluar dari tentara dan memilih bekerja dengan Expendable. Hellhole Valley. We want to endanger the locals. So I called in for artillery support, but we were still stuck in the kill zone. Sesampainya di pegunungan Gaza, mereka mendaratkan pesawatnya di persungaian dan melanjutkan perjalanan ke lokasi jatuhnya pesawat dengan berjalan kaki. Sebagai seorang sniper, Billy pun ditugaskan oleh Bernie untuk mengawasi tim dari tempat yang tinggi. Bernie dan tim akhirnya berhasil menemukan bangkai pesawat yang sama sekali belum ditemukan oleh orang asing. Mereka juga berhasil menemukan perangkat canggihnya yang masih berada di dalam brankas. Namun brankas tersebut memiliki pintu otomatis, sehingga untuk membuka pintu itu, Bernie membutuhkan bantuan dari Cesar dan Lee. Need to grab a hold of this thing. I think it's spring ready. Let's pull it back. Ketika Bernie, Cesar, dan Lee menahan pintu, Maggie segera memindahkan data perangkat dan berhasil melakukannya
tepat sebelum Caesar kehabisan tenaganya. I'm losing my grip. Will it now or make it? Let it go. Setelah mendapatkan isi data perangkat, mereka melakukan perjalanan pulang. Namun di tengah jalan, tiba-tiba mereka dihadang oleh sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Jean Villain dan tangan kanannya yang bernama Hector. Villain lalu membawa salah satu sandera, yang mana sandera tersebut ternyata adalah Billy yang tertangkap basah saat sedang mencari lokasi dataran tinggi. Villain kemudian menyuruh Bernie dan timnya untuk menyerahkan semua senjata beserta data perangkat. Jika tidak, maka Villain akan mengakhiri nyawa Billy. Karena tak ingin Billy kenapa-napa, Bernie pun terpaksa menyerahkan semuanya. Everybody stay calm, we'll be done soon. Villain lalu mengungkapkan bahwa dirinya memimpin kelompok kejahatan yang disebut sebagai The Sang, di mana setiap anggotanya diharuskan memiliki tato gambar embek di lehernya. Without respect, just people. Yes, like your lives. Meski Bernie telah memberikan semuanya kepada Villain, tetapi Villain malah mengakhiri Billy dengan belati milik Bernie. Are you afraid of me? Setelah Villain dan timnya pergi dengan mengendarai sebuah helikopter, Bernie segera menghampiri Billy yang dalam keadaan lemah. Sebelum meninggal, Billy memberikan surat cinta kepada Bernie dan meminta Bernie untuk menyerahkannya kepada pacarnya. Bernie dan tim lalu mengubur Billy di atas bukit, dan dari sinilah Bernie menginstruksikan timnya untuk melacak Villain dan balas dendam atas kematian Billy. What's the plan? Track him, find him, kill him. Sementara itu, Villain dan kelompoknya tiba di sebuah tambang peninggalan Soviet, di mana tambang tersebut diduga memiliki gudang penyimpanan plutonium yang jumlahnya 6 ton. Dengan data perangkat itulah, Villain bisa menemukan gudang plutonium, karena data itu ternyata sebuah peta yang menunjukkan tata letak plutonium. Dan untuk menggali gudang tersebut, Villain mengambil ratusan orang di berbagai desa untuk bekerja paksa. Namun dikarenakan dalam 3 hari lagi ada seseorang yang mau membeli 5 ton plutonium dengan harga yang mahal, Villain pun meminta Hector untuk mengambil semua penduduk desa termasuk anak-anak dan wanita untuk kerja paksa. Understood. Bernie dan the Team kemudian melacak keberadaan Villain melalui radar pesawat. Di saat itu juga, Bernie dihubungi oleh tuan gereja yang menanyakan data perangkat. Akan tetapi Bernie malah marah dan mengungkapkan kalau satu anggotanya tewas dibunuh oleh The Sang. Bernie juga menyindir tuan gereja yang sengaja mengirim expendable karena ia takut mati jika melakukannya sendirian. Bernie kemudian mendaratkan pesawatnya di sebuah peternakan. Setelah itu, ia dan tim melanjutkan perjalanan dengan menggunakan truk tua. Transport truck, everyone there. Setibanya di sebuah klub malam, Bernie dan Lee menemukan anggota Sang dan mengajar mereka untuk menggali informasi tentang Villain. Setelah mengetahui lokasi Villain berada, Bernie meminta Lee untuk mengambil semua persenjataan mereka yang masih berada di dalam pesawat. Sedangkan Bernie dan lainnya pergi lebih dulu menuju ke area tambang. Di tengah perjalanan, Bernie dan tim menemukan kota tua yang sudah lama ditinggalkan. Karena hari mulai malam, mereka pun memutuskan untuk bermalam di salah satu bangunan kosong. We'll bed down here for the night. Singkat cerita, keesokan harinya, saat Bernie and the Team hendak melanjutkan perjalanan, Tolrod dikejutkan dengan kedatangan pasukan Sang yang tanpa mengucapkan halo guys, langsung menembaki mereka.
Di tengah baku tembak, Bernie and the team kehabisan peluru dan mulai pasrah dengan keadaan. Namun, di saat mereka putus asa, tiba-tiba seorang menembaki musuh dan berhasil menghancurkan satu tang musuh. Hey, who did that? Seseorang itu ternyata seorang veteran perang bernama Bokir yang merupakan teman lama Bernie dan dijuluki sebagai serigala kesepian karena suka sendirian saat menjalankan tugasnya. You did all this? Bernie kemudian berterima kasih atas bantuan Bokir yang ternyata sedang menjalankan misi untuk mengamati pergerakan Desang. People, and they hate the sand. Setelah Bokir pergi, Lee datang dan kecewa karena telah melewatkan peperangan. Still alive. Bernie and the team lalu melanjutkan perjalanan menuju tambang. What was talking about? Saat sampai di sebuah desa kecil, mereka tiba-tiba ditembaki oleh warga sipil yang berwujud wanita semua. We will shoot you! Maggie sebagai seorang wanita kemudian menenangkan para wanita tersebut dan mengungkapkan bahwa kedatangannya ke sini yaitu untuk membasmi Desang. What do you want? We're here to take care of the signs. Mengetahui hal itu, seorang wanita bernama Wanita pun mengajak Bernie untuk melihat anak-anak yang disembunyikan agar tidak diambil oleh Desang. Wanita memberitahu Bernie kalau Desang telah mengambil semua pria di desa ini dan kemungkinan besar mereka akan datang lagi untuk mengambil anak-anak beserta wanita. They come for more. Menyadari hal itu, Bernie and the team pun memiliki sebuah rencana, yaitu bersembunyi di desa ini untuk sementara waktu sambil menunggu kedatangan Desang. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, pasukan Desang akhirnya datang untuk mengambil anak-anak. Dan dari situlah, pasukan The Expendable mulai membasmi pasukan Desang tersebut. It's not it. One more! Sementara itu, Villain dan Hector akhirnya berhasil menemukan plutonium dan mengangkutnya ke atas truk. Chambers are cleared. Bernie and the team kemudian sampai di area tambang. Akan tetapi, mereka tidak menemukan jalur yang aman untuk dilalui. Maka dari itu, mereka memutuskan kembali ke pesawat dan menggunakan pesawat tersebut untuk masuk ke dalam tambang. Setelah masuk ke dalam tambang dan membuat pesawat Expendable hancur, Bernie and the team mulai menghabisi pasukan Sang yang masih ada di dalam. Akan tetapi, ternyata Villain sudah pergi lebih dulu sambil membawa plutoniumnya. Tidak cuma itu, Villain juga meruntuhkan tambang yang membuat The Expendable dan para pekerja tambang terjebak di dalamnya. Gunner yang pernah mendapatkan gelar ahli kimia kemudian membuat bom dari bebatuan fosfat yang kebetulan ada di dalam tambang. Making a bomb. Density of 1.852. Okay, go blow yourself up. Akan tetapi, bom tersebut tidak meledak. Sampai akhirnya datanglah Mozart yang menggunakan alat pengebor untuk membebaskan mereka. I'm back. Ketika Bernie dan T-300 sedang mengamati para pekerja tambang yang berbahagia, tiba-tiba Tuan Gereja datang dan mengungkapkan kalau ia akan bergabung mengalahkan Villain. You want to kick Blaine's ass or not? Tuan Gereja, Mozart dan The Expendable kemudian menggunakan helikopter untuk mengejar Villain yang sedang menuju ke bandara. Setibanya di bandara, mereka langsung menembaki pasukan Villain. Akan tetapi, truk yang Villain tumpangi terlalu besar dan berhasil menerobos masuk ke dalam bandara.
Dan dari sinilah pertempuran antara dua kubu terjadi. Di tengah pertempuran, Bernie mengejar villain, sedangkan Lee mengejar Hector yang sedang mengangkut plutonium ke dalam pesawat. Your shoe is bigger than this car. Lee dan Hector kemudian bewan. Awalnya, Lee dihajar habis-habisan oleh Hector, namun ketika Lee membeli Endless Battle, ia menghajar balik Hector dan berhasil mengakhirinya. Sementara itu, Bernie berhasil menemukan villain yang bersembunyi di sebuah gudang permesinan. Dikarenakan peluru senjata villain habis, ia pun mengajak Bernie untuk duel 1 lawan 1 tanpa menggunakan item apapun. Bernie pun menujuinya dan pertarungan pun dimulai. Villain yang memiliki pasif berhasil membuat Bernie kewalahan. Akan tetapi, Bernie yang memiliki skill stone mampu membuat villain tidak berkutik dan membuatnya babak belur. Villain kemudian mengeluarkan belati milik Bernie yang digunakan untuk mengakhiri Billy. Mengingat villain tidak memiliki rasa vanilla, Bernie pun meraih rantai dan menyampaikannya ke villain, kemudian menggunakan belati tersebut untuk mengakhiri nyawa villain. Come on, Bernie lalu memberikan kepala villain kepada tuan gereja yang berhasil mengamankan plutoniumnya. Di sini, Bernie bertemu dengan Bokir kembali yang memilih untuk bergabung bersama tuan gereja. Dikarenakan Bernie menjalankan tugas dengan baik, tuan gereja pun memberikan Bernie hadiah berupa pesawat bekas. Setelah menyelesaikan tugasnya, Bernie memberikan surat cinta dan uang ratusan ribu dolar milik Billy kepada pacarnya yang berhak untuk mendapatkan apa yang Billy kerjakan. Dan film pun bersambung. Oke guys, terima kasih buat kalian yang telah support channel ini. Semoga kedepannya admin akan lebih baik lagi dari sebelumnya. Subscribe bila bermanfaat, like bila kamu suka, share agar menjadi amal jariah. Jangan lupa nonton film-film seru dan menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.